Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurnia Indra Waluyo dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan UTS Etika Politik Pendidikan yang diampu oleh beliau Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili MPDI. Semoga beliau senantiasa memberikan ridho kepada mahasiswa, khususnya saya, untuk mengemban ilmu atau menuntut ilmu di Universitas Islam Majapahit. Dan semoga ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada saya atau seluruh mahasiswa yang diajar oleh beliau bermanfaat serta barokah. Nah, dalam UTS Etika Politik Pendidikan ada dua istri, bukan dua istri, dua pilihan soal tepatnya. Nah, yang pertama itu saya tidak ingin menjawab karena sudah umum banyak yang membahas. Nah, yang mau saya jawab adalah yang nomor 2. Apa ya isinya? Yaitu politik etis, pembahasan tentang politik etis. Nah, di sini soalnya tertulis politik etis adalah politik balas budi Belanda terhadap masyarakat Bumi Putra. Nah, ada dua pilihan di dalam soal nomor 2. Yang A, jelaskan pengertian politik etis dan pada segmen apa saja politik itu diberlakukan. Ya, B, gambarkan bagaimana pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan. Seperti itu soalnya. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu yang poin A, jelaskan pengertian politik etis dan pada segmen apa saja politik itu diberlakukan. Nah, jadi gini, apa sih politik etis itu? Politik etis adalah bentuk balas budi Belanda kepada masyarakat Nusantara yang sudah atau yang telah dijajah beratus-ratus tahun lamanya. Nah, mengapa Belanda melaksanakan politik etis tersebut? Karena pertama, menurut informasi yang saya dapat atau menurut pendapat saya, itu yang pertama karena Belanda itu merasa mempunyai rasa terima kasih atas hasil yang diperoleh dari bangsa Indonesia ini sendiri, seperti kayak rempah-rempah, seperti kayak apa yang namanya, banyak yang terutama itu rempah-rempah ya, yang saya tahu itu, yang setahu saya maksudnya itu rempah. Pada hal ini Belanda atau di Eropa atau di negara tersebut itu mempunyai teknologi kesehatan yang maju. Nah, tapi di sana itu ada bahan-bahan yang tidak tersedia, seperti kayak jahe, kemiri, merica, dan ya Allah, banyak yang tidak tersedia di sana itu. Nah, yang adanya bahan-bahan tersebut itu di Indonesia. Nah, itu alasannya Belanda mengambil bahan-bahan rempah itu di Indonesia sebagai rasa terima kasih Belanda kepada rakyat Indonesia. Belanda melakukan politik etis. Nah, ada 3 rangkaian program atau 3 segmen yang diberlakukan Belanda atau di keputusan Belanda dalam politik etis tersebut. Itu ada 3 rangkaian program. Nah, yang pertama itu imigrasi, irigasi, dan edukasi.
imigrasi di sini berarti mengelompokkan orang-orang di suatu lokasi seperti kayak di Jawa. Nah, di Jawa ini terlalu banyak populasi sehingga harus diimigrasikan ke Pulau Kalimantan seperti itu. Nah, membuat penduduk ini di suatu daerah itu biar tidak terlalu padat dan tidak terlalu sepi, itu yang dimaksud imigrasi. Nah, yang kedua yaitu irigasi. Dulu sebelum adanya politik etis, masyarakat Nusantara atau Indonesia itu tidak mengenal adanya bendungan, tidak mengenal adanya pengairan yang besar, sehingga hanya memanfaatkan curah hujan untuk menanam padi atau menanam jagung atau menanam sayur-sayur yang lainnya. Tidak seperti sekarang yang semua itu sudah bisa diperoleh dari bendungan, terjamin airnya karena kita sudah mempunyai bendungan. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk dari politik etis Belanda, yaitu dalam yang nomor 2 tadi, yang irigasi. Nah, yang ketiga yaitu edukasi. Edukasi di sini itu dimaksud yang dimaksud edukasi di sini itu dulu waktu sebelum politik etis didirikan atau diberadakan itu sekolah-sekolah Belanda teruntuk sekolah Belanda khususnya itu hanya diikuti oleh kalangan bangsawan Belanda dan rakyat-rakyat yang kaya atau yang priayi ya. Nah, di sini tujuan politik etis yakni bagaimana semua masyarakat jelata, masyarakat miskin itu bisa mengikuti pendidikan yang sama dengan yang sama dengan bangsawan, terus kaum Belanda, terus kaum priayi. Itu yang diinginkan atau yang tujuan dari edukasi tersebut, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan pada saat itu. Yang pada saat itu pendidikan dikuasai oleh pondok pesantren. Namun setelah beriringan waktu semakin banyak sekolah-sekolah itu, akhirnya pesantren itu tersisihkan atau semakin terpinggir karena adanya sekolah-sekolah yang dibuat oleh Belanda, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu kita sekolah di bangku perkuliahan atau kita sekolah di bangku jenjang sekolah SD, SMP, SMA. Itu adalah sebenarnya itu adalah sekolahan yang idenya itu dari Belanda. Dulu rakyat kita itu tidak mengenal sekolah seperti itu. Mereka hanya mengenal seperti pesantren, pondok pesantren yang sejatinya sekolah agama, tidak diberikan pelajaran tentang ilmu akademik atau ilmu pengetahuan lain. Seperti itu. Itu adalah penjelasan politik etnis dan segmen-segmen yang ada di politik tersebut. Untuk yang jawaban yang B, yaitu gambarkan bagaimana pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan. Penggambaran yang cocok untuk pertanyaan yang B itu seperti yang sebelumnya yang saya utarakan tadi, bahwasanya pendidikan sebelum adanya politik etis itu sangat-sangat terbelakang untuk masalah pengetahuan akademik atau ilmu pengetahuan yang di luar agama. Itu sangat terbatas, seperti biologi, seperti astronomi ataupun yang lainnya. Nah, setelah adanya politik etis, pendidikan
yang awalnya terbelakang dengan ilmu pengetahuan di luar konteks ilmu pengetahuan agama, itu akhirnya kita mendapatkan, atau masyarakat Indonesia itu mendapatkan hak yang sama dengan bangsawan, dengan kaum priai, dengan kaum Belanda, yaitu ilmu-ilmu sosial, ilmu biologi, ilmu IPA dan lain sebagainya, seperti yang kita pelajari di sekolah-sekolah umum. Nah, itu perkembangan pendidikan di Indonesia seperti itu. Nah, yang awalnya sekolah Belanda itu hanya bisa diikuti oleh kaum bangsawan, kaum priai dan kaum Belanda sendiri, akhirnya disamaratakan untuk agar masyarakat-masyarakat yang jelata atau yang miskin atau yang rakyat-rakyat biasa itu bisa mengikuti sekolah di sekolahan Belanda tersebut dan memperoleh ilmu yang sama. Menurut saya itu kemajuan yang sangat bagus sekali untuk politik etis ini sendiri, termasuk kemajuan yang bagus untuk bidang pendidikan di negara Indonesia ini. Jadi kita itu harusnya berterima kasih ya pada Belanda, karena adanya politik etis tersebut itu kita bisa merasakan hal yang sama dirasakan oleh semua kalangan atau mendapatkan ilmu yang sama seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada tambahan satu lagi, ada seorang tokoh yang penting ya, yaitu Snoek Horgrunje. Itu adalah tokoh dari Belanda yang diutus oleh atasannya untuk menyelidiki pendidikan di Indonesia atau di Nusantara, gimana kualitas atau mutu pendidikan di sini. Nah, akhirnya timbullah seperti itu tadi gagasan-gagasan tersebut. Nah, perlu kalian catat, Snoek Horgrunje adalah tokoh penting yang bisa menyamaratakan atau penggagas yang bisa membuat kita merasakan semua yang telah kita dapatkan, pendidikan yang telah kita dapatkan selama ini, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sudah lebih ini ya, dari 10 menit dari batas maksimal, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya juga minta maaf, kurangnya juga minta maaf. Kalau lebih tolong dikembalikan, jangan dimakan gitu kan. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali apabila ada tutur kata yang kurang bisa dipahami, apabila ada kelebihan yang bukan berarti saya sombong atau apa gitu kan ya, yang namanya kelebihan gitu kan, pasti nanti saya kembalikan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.